Oke. Halo. Halo. Selamat sore. Sore. Kahal next. Ready Ready. to listen to God's words? Ya. Siap? Ya. Siap. Oke. Aku senang banget ngelihat kalian semua ya. Masih ingat janji Tuhan bahwa kalian akan dipakai Tuhan untuk bawa jiwa-jiwa teman-teman kalian gitu. Ya, teman-teman kalian. Oke, siapa? Nah, siapa? Bilang sama saya dong. Aku. Oke, 1, 2, 3. Aku akan dipakai oleh Tuhan untuk bawa teman-temanku kepada Yesus. Amin. Oke. So today, hari ini itu judul kita The Story of Jesus ya. Nah, aku ada beberapa gambar. Aku mau kalian lihat gambar ini. Lalu tell me what you see, gitu ya. Iya, ini dia. Apa nih? Hah? Apa? Aku heran kenapa semua orang pada takut sama Mike ya? Kalau begitu diginiin. Ada gambar domba. Ada gambar domba, oke. Ayo, apa lagi? Langsung aja lah, yang keras gitu. Kayak biasanya kalau pada ketawa kan keras bisa ya. Domba, terus? Ada muka orang. Ada muka orang. Siapa yang lihat muka orang? Oh, banyak juga ya. Terus, ada apa lagi? Ada kumis. Betul. Ada kumis tebel. Apa lagi? Ada pohon. Yes. Ada apa lagi? Yes, exactly. Ada rumah. Siapa yang lihat rumah? Oh, kalian hebat banget nih. Biasanya tuh kalau lihat rumah-rumah aja, pohon-pohon aja. Oke, next. Aku punya 3 gambar. Jadi kalian, nah ini dia. Apa nih? Kuda. Siapa yang lihat kuda? Oke, ada yang lain? Ada orang sedang tidur, bener. Siapa yang lihat orang sedang tidur? Oke, terus apa lagi? Orang naik kuda, betul. Ada orang dari samping. Ada orang yang dari samping lihat jidat katanya. Oke. Oh, ya, memang benar sih karena jidatnya gede juga sih. Bukan si aku nih yang jidatnya besar. Oke, next gambar. Ya, apa ini? Cewek lagi duduk. Iya. Wah, kamu nggak habis ini dapat hadiah karena kamu jawab terus soalnya. Oke, cewek lagi duduk. Apa lagi? Ada yang lihat mata. Kamu lihat apa tadi? Lihat kursi. Siapa yang lihat kursi? Just a few. Siapa yang lihat apa tadi? Kuping. Apa? Oh, mata. Siapa yang lihat mata? A few. Tapi ngomong-ngomong kalian ini hebat semua loh. Oke, gini. Poinku begini. Kenapa bisa kita ngelihat satu gambar tertentu, lalu kita bisa melihat hal-hal yang berbeda. Nah, benar nggak sih? Kita bisa lihat mata, bisa lihat. Siapa yang lihat ada wajah orang di situ? Iya, ada yang enggak, gitu, ada yang enggak, ada yang lihat, ada yang enggak. Kenapa? Kok bisa begitu? Kenapa kita bisa melihat satu gambar yang sama, kemudian ada yang kadang-kadang ada yang begini, mana sih kupingnya, katanya, mana sih? Tidak bisa ngelihat apa yang dilihat orang lain. Nah, menurut kalian kenapa? Ya benar sih, ini memang ilusi optik, itu betul. Tapi kok bisa? Kok itu ilusinya bisa muncul gitu di kepala kita, itu kenapa? Pinter. Oh, iya. Pinter katanya. Iya, kalian semua pinter, aku yakin. Tepuk tangan dong. Tapi memang benar loh, karena nggak semua ini tadi rata-rata kalian bisa ngeliat most ya. Tapi ada orang yang sama sekali nggak bisa lihat. Oke, anyways, pertanyaannya tetap sama. Kok bisa, kenapa? Iya benar. Tapi maksudku,
ini kan ngelihatnya tuh bisa beda-beda gitu. Ya kan, kadang-kadang tadi yang aku bilang ada orang yang nggak bisa ngelihat mana sih? Siapa yang bisa lihat cewek duduk di situ? Ya, beberapa ada yang nggak bisa lihat juga. Ya, ada cewek duduk loh di situ. Ya kan? Nah, tapi anyways, rupanya otak kita itu bikin cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita yang berbeda. Karena ada persepsi, ada pengalaman, ada ada imajinasi dan lain sebagainya gitu. Yang kemudian itu menjadi pengalaman kita gitu. Pengalamanku kalau melihat yang seperti itu oh itu mata, gak ada matanya gitu. Karena kita udah tahu bahwa oh mata itu bentuknya seperti itu. Nah sehingga kita ini memunculkan cerita-cerita oleh karena ada pengalaman-pengalaman, ada persepsi yang kita miliki sejak kita lahir sampai nanti kita dipanggil Tuhan kembali gitu. Nah sebetulnya saya mau ngomong apa sih? Gini, mari kita lihat Matius, boleh buka, iya. Aku tidak tampilkan di sini karena aku mau kalian baca. Jadi begini, aku minta kalian dua-dua, ini boleh buka di handphone ya, boleh buka di handphone karena aku nggak tulis di sana. Bekerjalah berdua-dua. Yang satu orang buka Matius 1 ayat 1 sampai 25 itu. Kemudian yang satu orang baca Lukas 1 26 sampai 38, lalu Lukas 2 ayat 1 sampai 21. Kalian tahu skimming kan ya? Tahu skimming ya? Baca skimming tahu? Halo? Please answer me. Tahu ya? Oke. Jadi nggak usah dibaca maka mari baca skimming, ngerti ya? Oke? Karena yang kita butuhkan adalah nanti apa sih yang kalian lihat dari situ? Oke? Matius 1 ayat 1 sampai 25. Jadi berdua-dua, dua, yang nggak ada dua-dua ya bisa bertiga boleh. Oke, satu orang ambil Matius 1 ayat 1 sampai 25. Terus yang satu orang lagi Lukas 1 26 38. Itu harusnya 26 38, sorry, salah tulis. Terus Lukas 2 1 sampai 21. Oke, gini ceritanya. Kalian baca skimming itu ceritanya tentang apa gitu. Yang Lukas juga sama. Nanti kalian tuker informasi. Oh Matius itu ceritanya gini, yang Lukas ceritanya begini. Gitu. Nangkep ya? Nangkep ya? Oke. I'll give you 2 minutes untuk baca. 2-3 menit lah ya baca. Terus nanti kalau sudah bilang sama your friend. Oke, silakan baca cepat aja, tidak perlu detail, tapi kalau sudah bilang sama teman ya, sama temanmu. Yang Matius itu ceritanya apa? Yang Lukas ceritanya apa? Kamu nggak ada lagi? Ini udah berdua. Sharing kita sharing. Tapi kan satu yang Aku udah baca tadi. oh, oke. Di rumah ya? Enggak. Hebat nih, skimmingnya hebat. Yang Lukas 1 itu 26 sampai 38 ya, anak-anak. Nah kalau sudah skim through,
Terus kalian ceritakan sama temanmu apa yang kalian baca tadi. Nggak usah mendetail, intinya apa-apa sih kalian lihat gitu. Hmm. Bandingkan sama atau enggak gitu ya. Ayat 1 sampai 17 itu dari Abraham sampai Yesus. Okay, that's good. Pertama kali kejadian sebelum Yesus Kristus. Oke, karena sudah hampir 3 menit, maafkan ya. Kalau kita punya waktu lebih banyak, nanti bisa cerita lebih banyak. Oke, point is, sama nggak saudara, adik-adik, anak-anakku, sama nggak? Matius sama Lukas sama nggak? Ceritanya sama nggak? Mirip saja. Bedanya apa? Beda nama betul. POV-nya. Yang Matius ada apanya? Di awal itu dia pakai apa? Pakai silsilah. Terus, tapi kemudian dia ceritain apa namanya? Yang diceritakan apa? Lah iya, cerita Yesus. Ya benar. Yang diceritakan Matius di situ apanya? Kelahirannya gimana? Bedanya sama Lukas apa? Very good. Lukas itu syarat dengan Hah? Kamu itu loh ngomong tapi kalau dikasih mic langsung begini gimana tak ya? Syarat dengan info katanya. Info apa? Yang ada di Lukas tapi nggak ada di Matius. Info kalau hari Maria hamil ada nggak di Matius? Ada, ya toh? Elizabeth, apalagi? Ya siapa? Ayo, come on, ngomong aja. Apa? Yang beda tadi betul sekali. Lukas itu banyak informasi, banyak nama, banyak peran, gitu. Jadi di situ ada cerita yang nggak ada di Matius. Ayo dong, kalian jawab dong. Yang nggak ada di Matius apa? Yang ada di Lukas. Itu Lukas panjang lebar loh itu. Bener nggak sih? Ya kan? Matius tuh cuma 1 sampai 25. Lukas itu gitu sampai banyak sekali sampai Lukas 2 lagi. Oke, ya. Apa? Salah satu aja yang ada di Lukas tidak ada di Matius. Ada disebut namanya, malaikatnya apalagi? Kalian baca nggak sih tadi? Oh, karena skimming itu tadi ya. Oke, terus ada cerita soal gembala. Di mana? Di Matius ada nggak? Nggak ada. Apalagi? Ada malaikat sudah. Ada Elizabeth cerita. Jadi, kenapa kok Lukas sama Matius bisa beda? Menceritakannya itu bisa beda. Ada nggak yang ada pikiran kok bisa sih? Loh, apa mereka itu bikin-bikin atau gimana?
gimana ceritanya ya kan, kok bisa bisa beda ceritanya. Ada nggak yang ada pikiran kenapa kok bisa beda? Aku kasih satu lagi ya. Itu ceritanya waktu itu 2000 tahun yang lalu gitu kan. Itu Yesus betul-betul hadir as a human being, orang gitu, manusia, jalan di atas muka bumi, bener gitu kan. Terus ada cerita Matius, dia ceritain, dia tulis, beda lagi sama Lukas, tapi ada yang beda lagi, tak kasih tahu. Ada orang-orang yang lihat Tuhan Yesus physically, ketemu sama Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus physically, tapi nggak percaya sama dia. Dia bilang gini, loh itu orang kan anaknya Yusuf tuh kan, itu kan tetangga kita, masa sih dia bisa bikin mujizat? Itu waktu kenal ceritanya Lazarus kan, tahu kan Tuhan Yesus panggil Lazarus keluar dari kuburannya gitu ya. Lazarus semua orang tahu apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi ada orang yang tidak percaya bahwa itu tadi Tuhan Yesus yang bikin. Loh, ini lain lagi saudara, lain lagi anak-anak ceritanya. Kalau Matius sama Lukas tadi menceritakan Yesus dengan sebuah keyakinan, ada orang-orang yang lihat mujizat Tuhan, tapi mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus lakukan itu. Bahkan nggak cuma itu, nanti ya baca di rumah ya. Yohanes itu di situ waktu habis habis Tuhan Yesus menyembuhkan, habis Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, itu ada loh. Aku tulis nggak ya? Oh ada, aku tulis. Tolong klik. Coba dibuka. Satu lagi. Nah, Yohanes 11, 44 dan 45. Ayo dibaca ya, kelihatan ya? Oke. Nah, baca. 1, 2, 3. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan apa? Menyaksikan sendiri. Jadi mereka lihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Klik lagi. Oh, sebelumnya. Oh, lewat. Ayat 53. Coba baca ayat 53. Salah satu yang siap. Ayat 53. Tolong baca. Someone. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Lagi kuyung-yung yang agak keras. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Bayangin, mereka habis lihat apa? Mujizat. Tapi mulai dari hari itu mereka sepakat mau apa? Believable gak sih? Believable gak sih? Kalau menurut kalian itu mereka lihat mujizat, tapi setelah itu mereka itu bersepakat, bersekongkol, merencanakan untuk membunuh Tuhan Yesus. Aku senang karena judulnya hari ini itu The Story of Jesus. Kenapa? Karena gini, kalian tahu nggak kenapa orang-orang yang sudah melihat mujizat Yesus, tapi kemudian mau bersekongkol merencanakan untuk membunuh Yesus? Kenapa? Klik. Karena the story of Jesus has not become their personal story. Anggap? Karena the story of Jesus itu
mereka nggak percaya. Jadi mereka nggak bisa memiliki cerita itu. Ceritanya Tuhan Yesus itu ya masih, contohnya kayak kalian dengar mungkin ya, wah Thailand begini begitu. Tapi bisa aja kalian berkata, ngosok sih. Tapi bagi saya, karena saya sudah tinggal di Thailand, ya kan, aku bisa cerita because of my personal experience. Kalau orang sudah jadikan sesuatu itu personal, mereka itu mendengar, melihat, tapi belum mengalami. Itulah sebabnya it is really important ya, sangat penting. Ya sekarang ini kan sosmed itu bisa ngomong apa saja, betul nggak sih? Kami pernah, saya, suami, beberapa teman, kami ada tugas di Bali. Terus ada teman yang menolong untuk book hotel, gitu kan. Terus tibalah saatnya kami pergi dari airport, dijemput pakai mobil, terus kita cari itu hotel. Waduh, carinya hotel itu masuk keluar gang kecil, waduh, nggak ketemu. Sampai akhirnya, singkat cerita, ketemulah kita hotelnya. Begitu kita ketemu hotelnya, kita semua kaget. Kenapa? Karena fotonya di EEG sama kenyataannya, tahu nggak? Kenyataannya tuh horor banget, tahu nggak? Serius, belum pernah seumur hidup saya, gitu kan? Tempatnya kotor, gelap, kamar mandinya kotor. Ini serius, kalau aku ngomong serius, kotor itu bener-bener yang itu seperti rumah yang sudah 3 tahun nggak dihuni, tahu nggak? Lucunya ya ada yang tinggal di situ, tapi itu kondisinya kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita ini ada personal experience, kita itu nggak bakal tahu, ngerti nggak? Ya kan? Karena kami sudah ke sana, sudah lihat itu barangnya seperti apa, we have a personal experience, gitu. Jadi kami jadi tahu gitu loh. Jadi waktu ngelihat di sosmed itu, gitu kan, itu you have to make it your own story supaya kalian tahu bahwa kalian tuh ditipu apa enggak, gitu loh. Bahwa itu real apa enggak. Kalau sebelum kita ngalami sendiri, ya kan? Misal sudah ke book hotel, ada orang bilang sama kita, itu horor loh. Alah paling kowe wedi. Ya bisa nggak? Bisa kan? Alah itu kotor. Alah mungkin kowe OCD kali gitu. Tapi karena itu has become our story. Klik. Jadi the story of Jesus has to become apa? Bilang sama-sama ya. 3, 4. Jadi the story of Jesus itu jangan cuma di Alkitab. Nah, it has to become your story, my story of Jesus. My story of Jesus. Karena kalau Jesus itu belum menjadi my story, itu aku dulu waktu masih sebelum Jesus itu the story of Jesus becomes my story of Jesus itu aku milih kalau minggu pagi milih basket sama teman-teman atau milih jalan-jalan karena kami dulu punya geng gitu kan, zaman itu kan punya geng yang wah asik banget, itu ada mungkin hampir 15-17 orang, itu kompak sekali. Dan karena liburnya kan dulu bukan 5 hari sekolah ya, jadi liburnya kan hari Minggu.
Jadi hari Minggu pagi itulah kami keliling desa-desa naik motor, kadang-kadang naik sepeda gitu kan. Gak ada mobil waktu itu. Kenapa? Ke gereja. Enakan jalan-jalan lah. Enakan ngumpul sama teman-teman. Why? Karena it has not become my story gitu. Jadi, anyways, Jesus itu harus menjadi, klik lagi, Jesus becomes my story. Nah, kenapa Matius sama Lukas beda-beda? Kenapa? Exactly. Karena their experiences itu beda. Kalau ada satu film yang terkenal banget, tapi tak cari lupa namanya. Di film itu ada satu pahlawan gitu. Oh aduh, dia dapat bintang penghargaan Amerika ceritanya gitu ya. Terus tapi yang heran gini, semua anak buahnya itu ceritanya mengenai si pemimpin ini itu sama semua. Bahkan sampai ke istilah-istilah katanya itu sama semua. Aku mau tanya, namanya pengalaman orang, pernah nggak ada yang di sini ngelihat, sebuah kecelakaan gitu misalnya? Kalau orang lihat kecelakaan, aku lihat kecelakaan itu barangnya sama, bisa nggak ceritanya beda sama orang lain? Kenapa? Ya itu tadi, karena memang our story, our experience, perception, kita semua itu punya hal-hal di dalam diri kita yang personal sifatnya. Nggak mungkin kecuali itu di scripted, ya kan? Kecuali di scripted. Kamu nanti, kalian semua ngomong ya, iya kan? Gitu, Captain ini begini, A, B, C, D, E, makanya semua bisa sama. Tapi kalau enggak, itulah sebabnya ada yang interogasi ya. Diinterogasi beda-beda, gitu kan? Ya, kalau ada orang jahat 4 gitu, interogasinya pasti beda-beda. Kenapa? Karena at one point, mereka pasti akan ngomong sesuatu yang beda. Nah, itulah sebabnya. Our experience with Jesus, our own experience, personal experience. Jadi Jesus itu harus becomes my story. Jadi judulnya itu nggak lagi The Story of Jesus, tapi My Story of Jesus. Bilang sama-sama dong. Bukan lagi apa? The Story. Kalau The Story itu adanya di Alkitab. Exactly. Ya, kalau The Story of Jesus itu di Alkitab. Tapi you have to have my story of Jesus. Yang adanya bukan di Alkitab, tapi di mana? In our everyday life. Dan itu yang akan membedakan. Kayak Matius sama Lukas. Itu yang akan membedakan apa yang keluar dari hidup kita. Kenapa ada orang Kristen sekian tahun sampai tua, maafkan ya, tua, umurnya wis 65, 70, 75. Tapi cerita yang keluar dari hidupnya itu bukan the story of Jesus. Kenapa? Karena Jesus has not become his story. Aku pengen kalian yang masih muda, nanti kita akan spend 5 menit aja, 5-10 menit lah ya. Aku minta waktu tadi. Kalian masih muda, make sure judulnya bukan The Story of Jesus, tapi My Story of Jesus. Nah, aku pengen setelah ini kita spend 10 menit ya, 10 menit aja.
bikin kelompok kecil-kecil aja, 3-3. Kita ada berapa ya sekarang ya? 45, oke. 45, 44 berarti ya, 44. Ya, 4 boleh 55 ya. Kalau 55 ya mungkin waktunya agak molor dikit, nggak apa-apa ya Bu Yuyung ya. Gini, aku pengen kalian, aku ada pertanyaan. So, how does it become your story of Jesus gitu? Jadi, ayo ceritakan, apakah Jesus itu has become your story? Atau kalau belum, kamu bilang juga. Ya, kalian bilang di dalam kelompokmu. Aku rasa Jesus has not become my story. Ngomong aja, enggak apa-apa. Kenapa? Karena rugi. Kalau engkau ada di sini, day in day out, ya kalian pergi ke next, kalian ada M3 dan sebagainya, kalian pergi ibadah, rugi kalau Jesus has not become your own story. Karena jalan dengan Tuhan Yesus itu luar biasa, kasih tahu. Amin. Jalan dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi it has to become your own story. Nah, gitu ya. Jadi kalian nanti aku minta pengurus untuk divide up di grup-grup. Terus ayo cerita. Pertanyaannya itu, apakah Tuhan Yesus sudah jadi your story? Kalau iya, kasih contoh. Kalau belum, ngomong juga. Nanti di sana kalian boleh berdoa sama-sama gitu. Ya, oke? Siap? Yuk, break up. Nah. 44, jadi 44. Oh, 44. Ya, 44. 44. Ayo langsung aja di